Oke, record. Oke. Dah. Oke. Oke, nah ini tadi ya caranya ya. Oke. Apa ini? Oke, ini adalah contoh soal ya. Nah, coba kita hapus-hapusin dulu inilah. Ya, oke. Ini ada pertanyaan nih. The test score for civil service exam ya untuk masuk ke jadi PNS nih ini terdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 152 dan Maaf Pak, deviasinya interupsi. ada PPT-nya belum kelihatan. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya move dulu ini ya ke sini ya. Oke, good. Oh, sorry. Nah, ini ada udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Nah, ini di sini ada contoh ya. Misalkan sebuah hasil tes PNS atau ASN itu terdistribusi normal dengan rata-rata skornya 152 dan standar deviasinya adalah 7. Tentukan standar skor untuk seorang dengan skor 161, 148 dan 155. Caranya gimana? Ya menggunakan rumus ini. X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Yang A, 161 dikurangi 152 dibagi 7. Hasilnya Z-nya adalah 129. 148 sekian. 152 sekian. Kok 0 ya? Karena kebetulan nilainya adalah rata-ratanya. Iya. Begitu. Oke. Ini selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah kumulatif. Saya hapus-hapusin dulu ya ini ya. Oke, kumulatif. Kumulatif adalah ya kumulasi atau hasil akhir ya. Ya sebagai contoh kumulatif area yang berdekatan is close to zero for Z score close to minus minus 3 minus 3,49 ya. Nah, kumulatif area untuk Z sama dengan 0 itu sama dengan setengah. Iya. Apa sih bedanya kumulatif dengan probabilitas? Iya. Sebenarnya dalam kontinu, dari probabilitas, kalau misalkan X-nya itu X-nya kontinu, ini variabel kontinu, PX, misal ini nilainya A, itu sama dengan 0. Nah, nilai probabilitas itu hanya muncul diekspresikan X kurang dari sama dengan A. Ini sama dengan F X sama dengan A. Ini adalah nilai probabilitas. Probabilitas A ini adalah kumulatif. Iya. Kumulatif.
atau disebut dengan CDF. Cumulative Distribution Function. Iya. Ingat CDF di di discrete itu kalau semakin ke kanan itu semakin mendekati 1. Kalau semakin ke kiri dia semakin mendekati 0. Begitu pula di continue pun demikian, grafiknya seperti ini. Apa hilang? Saya hapus. Grafiknya seperti ini, iya. Nah, ingat kalau yang discrete grafiknya kan kayak gini ya. Nah, gitu. Kalau yang continue dia smooth naik, iya. Itu kumulatif. Oke. Nah, ini pula finding the cumulative area of z-score sama dengan minus 125 minus 1,25. Iya. Sini. Ini bisa kita cari misalkan menggunakan tadi software dengan website ya. Tulis saja minus 1,25. Iya. Minnya berapa? Minnya kalau standar normal kan 0 nih ya. Kalau standar deviasinya berapa ya? 1. Kita execute yes. Hasilnya sama ini. 0,1056. Iya ini. 0,1056. Iya. Jadi probabilitasnya untuk z-score minus 1,25 adalah 0,1056. Secara matematis seperti ini kita lihat. Nah, begitu. P, Z kurang dari sama dengan minus 1,25. Itu sama dengan 0,1056. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih sama. Nah, ini juga nah ini sedikit berbeda. Kita lihat, carilah probabilitas untuk Z kurang dari minus 145. Z minus kurang dari minus 145. Iya. Oke. Coba sekarang saya ingin tahu kalau misalkan carilah Z kurang dari minus 1,2. Berapa probabilitasnya? Saya tunggu 5 menit mungkin ya. Cari cara dengan yang Anda bisa.
Mau pakai integral boleh, mau pakai software kalkulator boleh, mau pakai tabel juga boleh. 5 menit ya. Ketika kita membahas tentang conditional probability. Sebagai contoh, kemarin saya membuat sebuah matrik di sini ada X, di sini ada Y. Artinya sebuah sel sini dipengaruhi oleh dua random variabel. Seperti itu. Itu multi kan, lebih besar dari satu berarti ada multi random variabel. Nah, ini definisi formalnya disebut juga dengan vektor random variabel. Vektor karena terdiri dari beberapa random variabel. Vektor kan terdiri dari pada elemen ya, beberapa elemen. Begitu juga sebuah random variabel juga bisa disebut sebagai vektor. Nah, ini contoh seperti ini. Kemudian kalau digambarkan dalam sebuah grafik begitu ya, ini nanti ada, ini misalkan X-nya, ada tambahan dimensi baru di sini, misalkan Y. Adapun yang ke atas, ini sumbu vertikalnya, ini tetap probabilitas. Iya. Tetap probabilitas. Nah, gambarnya gimana? Ya, gambarnya seperti volume nanti ya. Oke, kita pelan-pelan masuk ke vektor random variable. Sebuah vektor random variable adalah sebuah fungsi X yang memetakan ruang sampelnya ini ke dalam dimensi M. R ini adalah random variabelnya dalam dimensi N ya. Tadi kalau X dan Y berarti N-nya di sini 2. Ya. Dimensinya 2. S-nya adalah sample space ya. Nah, ini contoh nih ya. Sebuah pengambilan acak atau dari sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa, kita bisa identifikasi karakteristiknya ya. Misalkan seorang mahasiswa ini kita bisa identifikasi tingginya, bisa diidentifikasi beratnya, dan kita bisa identifikasi juga usianya. Masing-masing ini adalah random variabel. Random variabel yang join gitu ya, yang jointly distributed gitu, yang bersama-sama menempel dalam seorang mahasiswa. Oleh karena ini, X di sini merupakan fungsi dari tinggi, dari berat, dan dari usia. Iya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah random variabel ini, X, itu bisa dibentuk dari gabungan atau dari join random variabel yang berbeda. Ada tinggi, ada berat, dan ada usia. Jadi kalau kita gambarkan begitu ya, di sini misal grafik tingginya, di sini ada grafik berat ya. Ini ada dimensi lain nih, ada dimensi lain di sini, mungkin ada faktor lain di sini. Ada dimensi umur. Nah, sumbu Y-nya ini tetap probabilitas. Gitu.
Sebentar, saya ingin apa ya? Oh, tidak dicari aja. Ini variabel. Saya ingin share line. Ini contoh multiple random variable, tapi ini masih dalam 2 dimensi ya. 2 dimensi. 2 dimensi, di mana sumbu Y-nya adalah probabilitas. Sumbu X-nya ini adalah merepresentasikan random variable X. Di sini merepresentasikan random variable Y. Ini contoh. Dan kita lihat di sini seperti gunung ya. Jadi gunung yang mempunyai volume. Saya ingin contohkan lain juga menggunakan MATLAB juga bisa. Nah, ini contohnya. Ini masih dua random variabel atau 2 dimensi. Dimensi pertama adalah X1, dimensi kedua adalah X2. Di mana dimensi Y-nya ini adalah probabilitasnya, nilai probabilitasnya. Kita lihat untuk yang dimensi ke-1 di sini, kita kalau dilihat dari gambarnya, mu-nya itu masih sama dengan 0. Kalau yang X2 ini mu-nya sulit dilihat dari gambar ya. Karena boleh jadi peak-nya ini di sini, mungkin 2,5 kali ya, 2,5 mungkin. Kalau di sini karena gambarnya nggak utuh gitu ya. Kalau ingin utuh ya kalau misalkan kita apa namanya? Nah, ini contohnya nih. Ini minnya 0, ini minnya juga 0. Ini bisa dilihat-lihat enggak ya? Oh, ini bisa kita identifikasi. Nah, ini pingin dilihat puncaknya di sini. Ini minnya, oh minnya 1 ternyata bukan 0 ya. Maaf, saya salah. Ini minnya 1 nih, puncaknya di 1,1 ya. X dan 1,1 di sini. Ini minnya 1. Kalau minyak 0 bisa enggak ya? Bisa, coba kita lihat disimulasikan ya. 0, kemudian kita running. Nah, oke. Kita lihat, pastikan. Oke. Puncaknya ini 0 nih. Di sini 0, di sini pun 0 kira-kira di sini. Kita lihat 0, 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0,116. Itu contoh. Iya. Ya, itu contoh apa namanya?
Nilai probabilitasnya tertinggi berapa ini? Tinggi nilai probabilitas Z itu densitasnya di sini adalah 0,1624 ya. Dan sebuah probabilitas ya, volume di bawah grafik ini itu sama dengan 1 ya. Itu sudah rule, menjadi rule. Jadi volumenya di sini, volumenya itu sama dengan 1. Yes. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Iya. Oke, saya mau share yang tadi mana? Oke. Oke, itu ya, itu definisi dari multiple random variable. Oke. Ini contoh saja event atau kejadian ya. Di sini misalkan ada sebuah random variable x ya, x1 sampai dengan xn, has corresponding region ya, r pangkat n ya, di mana x-nya itu x1, x2, di mana ini ada 2 dimensional. Disebut kejadian A, misalkan ekspresinya adalah X1 ditambah X2 kurang dari 10. Ataupun B adalah minimum dari X1 dan X2 ya, kurang dari sama dengan 5. Kemudian C adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kurang dari 100 ya. Contoh ini, contoh pendefinisian sebuah event atau kejadian dalam multiple random variable. Nah, join distribusi ini kasusnya kalau yang discrete. Join distribusinya antara X dan Y, kita bisa tuliskan probabilitas X irisan dengan Y. Itu juga dituliskan dengan probabilitas X, Y. Gitu. Secara gambar, atau kalau gambar seperti ini, saya gambar. Jadi misalkan ada sebuah kotak, di sini ada X, di sini ada Y. Ini berarti kotak ini irisan antara X dan Y. Gitu. Nah, marginal adalah, kita lihat ekspresinya adalah probabilitas dari salah satu komponennya, salah satu dimensinya. Misalkan probabilitas X saja. Nah, probabilitas X saja. Oke, begitu pula untuk yang probabilitas Y. Ini di sini ada apa namanya, penjumlahan, ini maksudnya apa? Ini kalau Y-nya kita punya slice, punya bagian. Nah, misalnya dibagi 3 nih ya. Ini Y1, Y2, Y3. Maka probabilitas X itu ya, probabilitas X sama dengan probabilitas X, Y1 ditambah probabilitas X, Y2 ditambah probabilitas X, Y3. Iya, kan kalau kayak gini kan jadi semuanya nih masuk ya. Jadi semuanya masuk begitu. Tidak
Kalau misalkan hanya 2 saja di sini misal ya, berarti ada komponen ini yang nggak masuk. Probabilitas X yang nggak masuk begitu, ya nggak boleh. Nah, semuanya. Begitu pula untuk probabilitas yang Y. Join CDF ya, join CDF ya sebenarnya sama. Misalkan di sini kita lihat simbolnya adalah F besar. Fx diketahui join CDF antara X dan Y. Di mana nilai X dan nilai Y-nya, maka ini sama aja dengan probabilitas X kurang dari X kecil, Y kurang dari Y kecil. Probabilitas irisannya. Oke. Ini berlaku untuk discrete maupun untuk continue. Nah, ini properties dari join CDF. Misalkan diketahui sebuah CDF X1Y1 kurang dari CDF X2Y2, ini berlaku jika X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari sama dengan Y2. Yaitu ya kita lihat misal di sini ada X1, di sini ada X2. Kalau Fx1 di sini areanya adalah yang ini kan. Ya. Kalau Fx2 di sini areanya tambahin ini. Kalau dilihat dari sini F2 lebih besar ya. Ini juga X2 lebih besar dari X1. Ya tinggal ditambahkan di sini kalau ini sama dengan, berarti kalau sama dengan dia semakin berhimpit begitu ya. Ini juga sama dengan. Iya. Maka ini berlaku. Yes. Begitu juga untuk yang ini juga berlaku. CDF antara tak hingga sampai tak hingga ini positif tak hingga ya, baik untuk X dan untuk Y itu juga sama dengan 1 ya. Ketika CDF itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini X, Y itu misalkan ya ini akan saturasi pada nilai 1 ya. Terbukti. Ya, ini juga mudah ya. PX kurang dari X, untuk Y-nya itu anything. Asalkan Y-nya itu kurang dari tak hingga. Kemudian ini adalah marginal CDF, di mana marginal CDF itu diekspresikan sebagai kumulatif PDF untuk tiap-tiap random variabelnya, iya, X dan Y-nya. Oke. Join PDF ya, join PDF ini merupakan turunan CDF terhadap dimensinya. Kita lihat ini adalah CDF-nya. Ini adalah CDF.
CDF, dan ini adalah PDF-nya. PDF-nya. Dan integral untuk ini kan PDF nih ya. PDF integral untuk 2 dimensi, integral lipat 2 untuk komponen volumenya ini sama dengan volume kan kalau integral lipat 2 itu sama dengan 1. Yang tadi saya katakan bahwa di sini misalkan ada X, di sini ada Y, ini bentuknya seperti gunung. Iya. Nah, volume di bawah gunung ini sama dengan 1. Gitu. Di mana batas-batasnya di sini dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Misalkan untuk komponen X-nya. Untuk komponen Y-nya juga dari minus tak hingga sampai di sini. Minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga untuk komponennya. Maka hasilnya adalah 1. Nah, untuk mencari probabilitas dengan rentang tertentu, misalkan untuk X-nya dari A sampai dengan B, untuk Y-nya C sampai dengan D, ya, maka kita bisa gunakan integral lipat 2 terhadap PDF-nya. Ini PDF. Integral terhadap DY maupun terhadap DX. Dan ini dibalik boleh. Mau dicari integralnya dy-nya dulu, boleh dicari integral dx-nya dulu juga boleh. Sama saja. Jadi saya tuliskan di sini, saya tulis di sini ya. Itu sama dengan integral CD, integral AB, fx, x, y, X, Y, DX, berarti DX dulu ya, baru DY. Ini sama dengan ini. Yes, sama. Oke. Ini proses mencari marginalnya. Mencari marginal berarti dia diturunkan terhadap ini CDF. CDF ya. Turunan dari CDF terhadap X, dan kemudian kita mendapatkan integral terhadap dy-nya. Begitu pula untuk mencari marginal dari y, merupakan integral terhadap dx. Logikanya gimana? Nah, kita logikanya kembali lagi ke kotak tadi. Misal di sini ada X, di sini ada Y, dan di Y-nya misal dibagi menjadi 3, kalau mencari X berarti kan penggabungan. X, ya 1, 2, 3 kan. Y1, Y2, dan Y3. Oleh karena itu, penjumlahan kalau dalam sebuah continuous diintegralkan kan terhadap dy. Ini kalau mencari X. Probabilitas atau PDF dari X. Begitu pula kalau misalkan PDF dari Y,
X-nya misalkan kita bagi 3 juga, berarti kan X1 diintegralkan terhadap dx-nya. Ini adalah PDF join-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini independen. Nah, kalau independen antara dua random variabel, maka join distribusinya adalah merupakan perkalian dari marginalnya. Ini menarik, karena gampang. Begitu pula untuk yang continuous, ya. Begitu pula untuk yang CDF-nya. Ya, CDF-nya itu merupakan perkalian dari CDF-X dan CDF-Y-nya. Oke. Nah, ini kembali lagi, ini masalah discrete. Anda bisa cek lagi ke materi, ke conditional probability. Untuk continuous sebenarnya sama, tetapi karena continuous itu perhitungannya menggunakan integral, jadi kita lihat nih ya, untuk menghitung CDF Y diketahui X itu limit H mendekati 0, H di sini, di mana Y-nya untuk nilai X antara rentang nilai tertentu. Ini X yang diketahui. Kemudian ini akan ekivalen dengan probabilitas Y kurang dari nilai tertentu di Y dan nilai X-nya untuk rentang nilai tertentu. Dibagi marginal dari PX-nya. Jadi ingat ini adalah join-nya. Join-nya ini adalah marginalnya. Marginal ini sama aja dengan conditional probability sebenarnya. Nah, kalau dicari, maka kita mencari ujung-ujungnya adalah mencari integral antara minus tak hingga sampai Y. Kenapa minus tak hingga sampai Y? Karena di sini nih, nilai probabilitas Y kurang dari nilai Y tertentu. Berarti kan Y kurang dari Y, berarti minus tak hingga sampai dengan nilai Y. Kemudian untuk yang marginalnya, marginal X, ini berarti kan dari X sampai dengan X plus H. Oleh karena itu di sini integralnya adalah dari X sampai dengan X plus H. Nah, begitu. Ini adalah join-nya. Ini adalah join PDF-nya. Ini dibagi juga dengan marginalnya di sini. Integral dari X sampai dengan X plus H, ini dari marginal X. Maka kita peroleh akhirnya menjadi sebuah PDF dari join dibagi dengan PDF dari marginalnya. Ini prinsip independensi, ya. Kalau X dan Y independen, maka kondisional dari probabilitas Y diketahui X itu sama dengan marginal probabilitasnya. Karena independen tidak dipengaruhi
Artinya dua variabel itu tidak saling berkorelasi atau tidak saling tergantung. Karena tidak saling tergantung, dia independen. Sehingga join probabilitasnya, ya, join probabilitas X dan Y itu sama dengan perkalian dari marginalnya. Gitu. Ini kembali lagi ke Bayes rule. Tentu Anda harapannya sudah paham tentang Bayes rule, baik di discrete maupun di continue. Sebagai contoh nih conditional probability, A adalah sebuah random variable, sebuah random variable X, dia terdistribusi uniform antara 0 dan 1, dan Y adalah uniform antara 0 dan X. Carilah PDF dari Y. Kalau gitu berarti join probabilitasnya adalah ini marginal dari X dikali dengan conditional probabilitas Y given X. Sehingga kita bisa peroleh untuk PDF X ini kan sama dengan 1. Kemudian yang Y itu 1 per X. Sehingga join probabilitasnya itu menjadi 1 per X. Satu per X. Nah, kemudian kita mencari probabilitas marginal dari Y. Nah, ini akan ekivalen dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga dari PDF join diintegralkan terhadap dx. Ya. Kita tahu joinnya adalah 1 per X dx. Kemudian kita masukkan integralnya terhadap dari X ya, berarti kan dari Y sampai dengan 1, itu akan sama dengan ln Y. Sehingga nilai ini, fungsi marginalnya berlaku untuk 0 sampai dengan 1 Y-nya. Dan nilai probabilitas untuk yang lain itu sama dengan 0.
Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, itu sana ke mana? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita, ya. Sampai jumpa lagi di berarti 2 minggu lagi ya, pas UTS. Nanti untuk informasi terkait dengan UTS, saya akan update di WA Group dan Emas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.